Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan kepada Ibu dosen yang telah berkenan untuk menilai tugas video saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Asri Lestari dari Rombel 405 dengan NIM 24014211042. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis nilai intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah karya seni rupa tradisional berupa batik. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu batik. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan penulisan atau menerangkan malam pada kain itu. Kemudian, pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan sendiri. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkat yang tak ada bandingannya, baik dalam desain maupun motif atau prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi akan terus digali dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya, saya akan mengidentifikasi dari nilai intrinsiknya. Nilai intrinsik karya seni rupa adalah nilai pembentukan fisik dari suatu karya atau kualitas atau sifat dari bentuk fisik yang menimbulkan rasa atau kesan keindahan. Aspek fisik yang terdapat pada nilai intrinsik karya seni meliputi unsur-unsur rupa seperti titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Yang pertama ada titik. Titik adalah unsur paling dasar dari seni rupa. Menjadi dasar seni rupa di sini karena titik bisa melahirkan wujud ide atau gagasan, lalu menciptakan sebuah garis, bentuk, dan bidang. Ada pula teknik lukis yang terkenal dengan menggunakan kombinasi warna titik dan ukuran yang disebut teknik pointillisme. Contohnya adalah Georges Seurat yang merupakan seniman pelopor pengembangan teknik ini. Pada karya batik ini, penggunaan titik sangat dibutuhkan dalam memberikan detail corak batik yang dibuat. Selanjutnya ada garis. Garis merupakan elemen dasar dalam seni rupa yang mengandung arti lebih dari sekedar goresan, karena garis dengan iramanya dapat menimbulkan suatu kesan simbolik pada pengamatnya. Garis juga dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya adalah garis horizontal, garis vertikal, garis diagonal, garis lengkung, garis zigzag, garis berombak, dan garis gabungan. Motif pada batik sangat didominasi oleh garis-garis yang membentuk suatu motif yang terdiri dari garis lengkung, garis lurus, garis diagonal, garis zigzag, dan lain-lain sesuai dengan motif yang dibuat. Selanjutnya ada bidang. Bidang merupakan unsur seni rupa yang dihasilkan dengan menggabungkan beberapa jenis garis sampai membentuk beberapa sisi. Bidang merupakan dimensi kedua yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Bidang dibedakan menjadi dua, yaitu bidang beraturan dan bidang tidak beraturan. Yang pertama ada bidang beraturan, yaitu bidang yang terdiri dari bentuk-bentuk geometris seperti yang terdapat dalam ilmu ukur, misalnya segitiga, segi empat, lingkaran, dan yang lainnya. Kemudian ada bidang tak beraturan, yaitu bidang yang berbentuk atau tepinya tidak beraturan, menyerupai bentuk-bentuk di alam pada motif batik menggunakan bentuk bidang sesuai dengan jenis motif yang dibuat. Selanjutnya, ada bentuk. Bentuk merupakan wujud yang terdapat di alam dan terlihat nyata. Bentuk merupakan unsur-unsur seni rupa yang dapat digunakan untuk mengontrol cara seniman memandang komposisi. Bentuk merupakan unsur yang membuat sebuah seni rupa menjadi lebih hidup dan bisa diamati sebagai karya seni yang utuh, dan bentuk terdiri dari beberapa bidang. Pada motif batik, bentuk sering dihadirkan dengan menggambarkan motif yang diambil dari beberapa inspirasi sehingga menghasilkan motif yang nyata. Selanjutnya, ada ruang. Ruang adalah unsur seni rupa yang terbentuk dari dua bidang atau lebih yang saling bertemu pada bagian sisinya. Ruang juga bisa disebut sebagai kedalaman karena keberadaannya bisa membuat seseorang merasakan seolah-olah terlihat ruang dalam sebuah karya seni rupa. Pada karya batik, unsur ruang dihadirkan agar motif yang dibuat memiliki daya tarik yang lebih. Selanjutnya ada warna. Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna. Identitas suatu warna ditentukan panjang gelombang cahaya tersebut.
Warna dalam seni rupa dan desain merupakan hal yang penting karena warna bisa mewakili emosi dari sebuah karya seni rupa, sehingga pesan dari karya tersebut dapat disampaikan dan mudah diterima oleh audiens. Pada karya batik, warna sangat diperlukan untuk menonjolkan hasil dari motif yang dibuat, jadi warna sangat berpengaruh terhadap nilai karakteristik motif batik. Selanjutnya, ada tekstur. Tekstur adalah unsur seni rupa yang menunjukkan kualitas taktik dari suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Pemberian tekstur pada karya batik juga sangat diperlukan agar kesan dari motif tersebut tidak monoton dan lebih memberikan kesan hidup. Dan yang terakhir ada gelap terang. Gelap terang merupakan unsur dalam seni rupa yang bergantung terhadap intensitas cahaya. Artinya, semakin besar intensitas cahaya, maka akan semakin terang. Sebaliknya, semakin kecil intensitas cahaya, maka akan semakin gelap. Pada motif batik, gelap terang memberikan kesan yang sangat mendukung motif tersebut sehingga karya batik tidak monoton. Dan yang terakhir ada nilai ekstrinsik. Nilai ekstrinsik karya seni berarti nilai yang ada di luar karya seni. Sehingga yang dimaksud adalah kualitas atau harga yang berbeda dari luar atau perwujudan fisik. Nilai ini dapat pula disebut dengan nilai simbolis yang memiliki makna, pesan atau harapan-harapan dari luar bentuk fisiknya itu. Nilai ekstrinsik dari batik adalah terdapat pada setiap motifnya, karena dari motif tersebut, setiap pengkarya batik pasti memiliki filosofi tersendiri mengapa motif tersebut dibuat, yang biasanya untuk menyampaikan atau menampilkan suatu objek yang dianggap berharga. Sekian penjelasan unsur intrinsik dan nilai ekstrinsik suatu karya seni rupa berupa batik yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dalam tutur kata, maka saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.